Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan, dosen Matematika FMIPA ITB. Dalam video ini saya akan membahas tentang teorema titik kritis. Setelah mempelajarinya, Anda diharapkan dapat menggunakan teorema titik kritis untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi yang diberikan. Sebagai motivasi, diketahui sebuah fungsi Y sama dengan fx yang kontinu pada selang tutup AB. Menurut teorema eksistensi nilai ekstrim yang kita bahas dalam video sebelumnya, f akan mencapai nilai maksimum dan juga nilai minimum pada selang AB. Pertanyaannya, di titik manakah nilai ekstrim tersebut dicapai? Nah, teorema lokasi titik ekstrem yang nantinya juga disebut sebagai teorema titik kritis menyatakan sebagai berikut. Misalkan daerah asal F adalah selang I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan titik kritis, yakni C merupakan titik ujung selang I atau titik stasioner F, yakni F aksen C sama dengan 0, atau titik singular F, yakni F aksen C tidak ada. Teorema lokasi titik ekstrim mengatakan bahwa nilai ekstrim hanya mungkin tercapai di 3 jenis titik tersebut, yang kita sebut sebagai titik kritis. Karena itu teorema ini dikenal pula sebagai teorema titik kritis. Untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi, teorema ini menganjurkan untuk mencari titik-titik kritisnya terlebih dahulu. Berikut beberapa contoh untuk memberi gambaran bahwa nilai-nilai ekstrim tercapai di titik-titik kritis. Contoh pertama, fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang min 1, 2. Fungsi ini mencapai nilai maksimum 4 di x sama dengan 2, yang merupakan titik ujung kanan, dan nilai minimum 0 di x sama dengan 0, yang merupakan titik stasioner. Contoh kedua, fungsi nilai mutlak juga pada selang min 1, 2. Fungsi ini mencapai nilai maksimum 2 di x sama dengan 2, yang merupakan titik ujung kanan, dan nilai minimum 0 di x sama dengan 0 yang merupakan titik singular. Fungsi nilai mutlak tidak mempunyai turunan di x sama dengan 0. Ingat fakta ini ya. Contoh ketiga berupa soal, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 1 pada selang min 1, 2. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita turunkan f terhadap x. F aksen x sama dengan min 6x kuadrat tambah 6x. Kita faktorkan bentuk tersebut, hasilnya adalah 6 kali x kali 1 min x. Jadi turunannya 0, di x sama dengan 0, dan juga di x sama dengan 1. Kita peroleh dua titik stasioner, dan karena fungsi ini mempunyai turunan di setiap titik, maka titik singularnya tidak ada. Dengan demikian terdapat 4 titik kritis, yaitu 2 titik ujung selang, min 1 dan 2, serta 2 titik stasioner. Nah, menurut teorema eksistensi nilai ekstrim dan teorema lokasi titik ekstrim, F mestilah mencapai nilai ekstrim di titik kritis tersebut. Saya tidak mengatakan di titik kritis tersebut F pasti mencapai nilai ekstrim, tapi F haruslah mencapai nilai ekstrim di titik kritis tersebut. Titik yang mana itu yang akan kita pastikan. Nah, caranya adalah dengan membandingkan nilai F di titik-titik kritis tersebut. Di min 1, nilai F sama dengan 6, di 0 sama dengan 1, di X sama dengan 1, nilai F sama dengan 2, dan di X sama dengan 2, nilai F sama dengan min 3. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa F mencapai nilai maksimum 6 di X sama dengan min 1, yang merupakan titik ujung kiri, dan nilai minimum min 3 di X sama dengan 2, yang merupakan titik ujung kanan. Jadi ternyata nilai ekstrimnya tercapai di titik-titik ujung. Titik stasionernya dalam hal ini tidak memberikan nilai ekstrim. Sebagai latihan, coba kerjakan 2 soal berikut. Untuk soal nomor 2,
perhatikan bahwa fungsinya didefinisikan dengan aturan yang bercabang. Untuk X di antara 0 dan 20, nilai fungsinya sama dengan 50X min X kuadrat per 2. Dan untuk X di antara 20 dan 60, nilai fungsinya sama dengan 60X min X kuadrat. Asal-muasal fungsi tersebut akan dijelaskan dalam video yang akan datang. Oke, silakan coba dua soal tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.